Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Alifa dengan NIM A321-22038. Di sini saya akan menjelaskan mengenai resume tentang hubungan pengangguran dengan kejahatan. Pertanyaan yang pertama, apakah ada faktor yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara pengangguran dan kejahatan? Jawabannya iya, ada beberapa faktor yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara pengangguran dan kejahatan. Faktor yang pertama yaitu memperkuat hubungan pengangguran dan kejahatan. Misalnya, contohnya seperti tingkat kemiskinan. Pengangguran yang berkepanjangan seringkali berujung pada kemiskinan, yang dapat mendorong individu untuk melakukan kejahatan demi memenuhi kebutuhan ekonomi. Yang kedua, ketimpangan ekonomi. Kesenjangan yang tinggi antara si kaya dan si miskin dapat menimbulkan rasa frustasi sosial dan meningkatkan insiden kejahatan, terutama yang bersifat ekonomi seperti pencurian atau perampokan. Yang ketiga, kurangnya pengawasan sosial. Ketika banyak orang di suatu komunitas menganggur, kontrol sosial dari lingkungan sekitar, misalnya seperti keluarga, sekolah, dan tempat kerja menjadi lemah, sehingga meningkatkan kemungkinan perilaku untuk membuat tindakan kriminal. Yang keempat, tekanan sosial dan psikologis. Pengangguran bisa menyebabkan stres, depresi, dan perasaan tidak berdaya, dan dalam beberapa kasus dapat mendorong seseorang untuk ke arah kejahatan, termasuk kekerasan atau penyalahgunaan narkoba. Faktor yang kedua yang memperlemah hubungan pengangguran dan kejahatan. Yang pertama, jaringan pengaman sosial. Bantuan sosial, subsidi pemerintah, dan program pelatihan kerja dapat mengurangi insentif untuk melakukan kejahatan. Yang kedua, norma dan nilai sosial. Norma dan nilai sosial yang kuat. Masyarakat dengan budaya yang menekankan moralitas, agama, dan solidaritas sosial cenderung memiliki tingkat kejahatan yang lebih rendah meskipun tingkat pengangguran yang tinggi. Yang ketiga, tingkat pendidikan yang baik. Pendidikan yang berkualitas dapat memberikan keterampilan dan peluang kerja yang lebih baik, serta mengajarkan nilai-nilai yang mengurangi kecenderungan seseorang untuk terlibat dalam aktivitas kriminal. Yang kelima, penegakan hukum yang efektif. Jika hukum ditegakkan dengan baik dan ada sistem keadilan yang kuat, individu akan berpikir dua kali sebelum melakukan kejahatan, bahkan dalam kondisi pengangguran. Pertanyaan kedua, bagaimana hubungan antara upaya pencegahan dan solusi pengangguran dengan peningkatan guru? Jawabannya, upaya pencegahan dan solusi pengangguran memiliki hubungan yang erat dengan peningkatan kualitas guru, karena pendidikan yang berkualitas merupakan kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang kompetitif di pasar kerja. Guru yang berkualitas mampu memberikan pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan industri, menanamkan keterampilan, serta membentuk karakter siswa agar lebih adaptif terhadap perubahan ekonomi. Jika guru memiliki kompetensi yang baik, mereka dapat membimbing siswa untuk mengembangkan keterampilan teknis dan soft skill yang dibutuhkan di dunia kerja, sehingga mengurangi angka pengangguran di masa yang akan datang. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana kita dapat membedakan antara pengangguran sebagai penyebab langsung kejahatan dan pengangguran sosial yang sebagai faktor yang memperburuk kondisi sosial yang sudah ada, memicu kejahatan? Jawabannya, pengangguran dapat menjadi penyebab langsung kejahatan ketika seseorang terpaksa melakukan tindakan kriminal demi memenuhi kebutuhan hidup, seperti pencurian atau penipuan akibat tekanan ekonomi. Namun, pengangguran juga bisa berperan sebagai faktor yang memperburuk kondisi sosial, seperti meningkatnya ketimpangan ekonomi, lemahnya kontrol sosial yang pada akhirnya memicu peningkatan kejahatan. Dalam kasus ini, pengangguran tidak serta-merta menyebabkan kejahatan, tetapi menciptakan lingkungan yang lebih rentan terhadap kriminalitas. Oleh karena itu, memahami dinamika sosial dan ekonomi sangat penting dalam menganalisis hubungan antara pengangguran dan kejahatan. Pertanyaan yang keempat, apakah jenis kejahatan tertentu yang dikaitkan dengan pengangguran? Jawabannya, pengangguran sering bikin orang nekat melakukan kejahatan, terutama yang berkaitan dengan uang, misalnya pencurian, perampokan, atau penipuan.
buat mencari uang secara instan. Ada juga yang terlibat jual beli narkoba karena susah untuk mendapatkan pekerjaan. Di daerah yang banyak pengangguran, kejahatan jalanan banyak seperti jambret dan perampokan yang lebih sering terjadi. Bahkan stres dalam rumah tangga yang tidak punya penghasilan bisa bikin orang gampang marah sampai-sampai terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Jadi pengangguran memang bisa menjadi pemicu berbagai tindakan kriminal, apalagi kalau tidak ada solusi untuk mendapatkan kerja yang layak. Pertanyaan yang kelima, bagaimana penanganan untuk orang yang mencuri? Jawabannya, penanganan orang yang mencuri harus sesuai penyebabnya. Kalau karena terpaksa, lebih baik harus dibantu dengan solusi seperti bantuan sosial atau peluang kerja. Tetapi kalau mencuri karena kebiasaan atau niat jahat, harus ada hukuman yang tegas sesuai hukuman agar ada efek jera bagi si pelaku. Selain itu, solusi yang lebih efektif adalah rehabilitasi yang serius, seperti pelatihan kerja, bimbingan mental, dan pendampingan sosial agar dia punya keterampilan dan kesempatan buat hidup lebih baik. Sekian presentasi resume dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.